Puji Tuhan, anak-anak muda Bala Keselamatan yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa secara virtual, dan pada kesempatan ini tentu sudah banyak teman-teman orang muda yang membagikan firman Tuhan untuk memberi penguatan mengakhiri tahun 2021 dan mengawali tahun 2022. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya diminta oleh Bapak Kapten untuk menyampaikan firman Tuhan untuk orang-orang muda Bala Keselamatan di Indonesia, saya mengingat satu firman Tuhan yang disampaikan oleh dosen saya yang ada di STTBK Palu pada waktu itu. Dia bercerita tentang satu kisah di mana Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan orang-orang muda. Dan saya rindu untuk mengulangi kembali cerita firman Tuhan itu supaya menjadi semangat untuk orang muda bangkit di tahun 2022. Mari bersama-sama saya ajak kita semua yang ada di rumah untuk membaca firman Tuhan, terdapat di dalam Markus 5 ayat 41. Markus 5 ayat 41. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Firman Tuhan, renungan singkat saya hari ini saya beri judul Talita kum, bangkitlah kaum muda, bangunlah kaum muda. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan pelayanannya tidak pernah lepas dari yang namanya mujizat dan kuasa. Salah satunya mujizat menyembuhkan orang sakit dan juga membangkitkan orang mati. Ada beberapa kisah menarik yang khususnya menarik perhatian saya dan juga menarik perhatian kita semua, bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan orang muda seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, dari kisah Alkitab yang kita baca hari ini, kita mengetahui tentang seorang anak berusia 12 tahun yang masih sangat muda tetapi dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan hanya mengatakan, Talita kum, hai anak, aku katakan kepadamu, bangunlah. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus mau membangkitkan seorang anak muda. Bukan hanya kisah ini saja, tetapi ada kisah lain yang tertulis di dalam kitab Lukas 7 tentang seorang pemuda yang ada di kota Nain yang juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika itu melihat ibunya menangis, tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Kemudian Tuhan Yesus mendekati pemuda itu dan Tuhan Yesus berkata, bangkitlah. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari dua kisah ini, teman-teman muda sekalian? Apa yang bisa kita pelajari dari kenapa kok Tuhan Yesus mau ya membangkitkan orang-orang muda? Nah, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai orang-orang muda itu bangkit, bangun. Jangan lembek, jangan loyo, jangan lemas. Tapi Tuhan mau kita bangkit. Kalau di Alkitab, kebangkitan diartikan secara harafiah, bangkit dari kematian, bangun, hidup lagi. Tetapi kalau mau diterapkan untuk zaman sekarang, Tuhan itu mau supaya saya, teman-teman muda sekalian, bangkit, bangun, hidup lagi, punya semangat lagi, punya kemauan untuk terus berjuang. Caranya seperti apa? Apalagi di zaman yang hampir 2 tahun yang lalu kita vakum pelayanan. Kita gak bisa ngapa-ngapain, mau ke gereja susah, terbatas. Ini juga nanti selama Natalan kita dibatasi. Tetapi Tuhan mau kita orang-orang muda punya semangat lagi. Kita punya inovasi-inovasi baru dalam melakukan pelayanan. Gimana caranya supaya anak-anak muda di gereja kita tetap bangkit? Enggak lemes, enggak loyo, enggak ya gereja tutup ya udah kita tutup aja, enggak usah pelayanan. Tapi puji Tuhan karena kita melihat ketika terjadi corona, ketika gereja ditutup,
kita lihat orang-orang muda Bala Keselamatan semakin bangkit. Di sana sini pelayanan YouTube mulai bangkit di mana-mana. Sekolah minggu online, GPS online, ibadah online. Di balik itu ada siapa semua? Ada orang-orang muda yang Tuhan pakai. Orang-orang muda yang bangkit dan semangat untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya kenapa alasan Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang muda di dalam Alkitab. Karena Tuhan lihat ada potensi yang luar biasa di dalam diri orang muda supaya bangkit memajukan pelayanan di gerejanya. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan. Kadangkala dalam pelayanan kita ada saja hal-hal yang membuat kita lemah iman. Ada hal-hal yang membuat kita, Tuhan saya mau mundur. Tuhan saya mau nyerah aja deh dari pelayanan. Tuhan jangan saya, ada dia yang lebih hebat. No, saya di belakang aja. Tuhan, dia aja yang maju. Aduh Tuhan saya sakit hati, saya patah hati Tuhan, saya galau. Orang yang saya sayang pergi dengan orang lain, saya gak mau lagi ibadah. Anak muda, wajar rekan-rekan muda seperti itu. Banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya menjadi patah semangat, menjadi lemah iman. Ah Tuhan, saya gak sukalah pelayanan di situ. Ada si A, ada si B, ada si C, saya gak cocok sama mereka semua. Tapi kita ingat firman Tuhan ini tadi. Kalau kita mulai patah semangat, kalau kita mulai lemah iman, kita mulai patah hati, kita mulai mau menyerah dari pelayanan, kembali ingat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mau membangkitkan orang-orang muda. Tuhan Yesus ada untuk kita semua. Tuhan Yesus mau kita punya semangat. Tuhan mau kita bangkit, kita berjuang. Seperti ayat firman Tuhan tadi bilang, talitakum, hai anak bangunlah. Hai pemuda bangkitlah. Mari anak-anak muda, kaum-kaum muda Bala Keselamatan, kita bangkit untuk Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, ketika gereja diusahakan untuk tutup, untuk dikurangi orang-orang dalam ibadah, tapi mari kita wujudkan, kita bangkit dengan inovasi-inovasi baru untuk memajukan pelayanan kita di dalam Bala Keselamatan. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan semangat yang bernyala-nyala, Tuhan pasti akan terus memberkati pelayanan di gerejanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dan menolong kita semua untuk terus menjadi orang-orang muda yang bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.